juta. Maka yang boleh dikreditkan ya yang sebesar PPh terutang 110 juta. Tapi nanti secara hitungan ada rasio yang harus diperhatikan. Ada rasio yang harus diperhatikan oleh wajib pajak. Stop dulu ya Deborah, saya kembali ke 013 yuk. Sudah ketemu pasalnya yang ayatnya yang ketiga yuk. Sudah, Bu. Yuk, ayatnya yang ketiga, ini macam-macam penghasilannya. Ayat ketiga, dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. A. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. B. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harga gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. C. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. D. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. E. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. F. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. G. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Dan H. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Oh, ini aturan ini nanti berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada SPT tahun pajak yang bersangkutan. Ini terkait dengan dokumen. Jadi harus ada dokumennya. Misalnya tadi ada pendapatan sewa dari apartemen di Australia, maka harus ada dokumen pendukung bahwa negara Australia sudah memotong atau sudah memotong PPh pajak penghasilan menurut aturan negara sama ya, atas penghasilan sewa yang diterima oleh WP Indonesia. Jadi ini ada kaitannya Indonesia, WP Indonesia dengan sumber penghasilan di mana penghasilan itu dari negara mana ya. Yuk, yang ayat berikutnya, mungkin ini hanya membantu mahasiswa supaya nilainya bagus. Bara Renandri 024. 024 atau 025? Oh, ini kemarin dia salah. Bara Renandri sama Valentina. Saya langsung sekalian konfirmasi. Halo Valentina. Ini semua 024 menuliskannya di ujian. Oh, yang saya yang 025, Bu. Kamu yang salah ya, Bara ya? Iya. Oh, jangan diulang lagi ya. Iya, Bu. Oh, terlebih dengan dosen yang lain. Dosen yang strength sekali langsung ini sopo itu toh. Jangan diulang lagi. Kamu yang 25 ya? Makanya saya langsung konfirmasi. Oke. Sudah saya catatnya. Ini mungkin baru mengunduh hasilmu loh, kok 24 sama namanya beda. Oke. Ya Baraya. Ini yang 02. Ayat berikutnya 456 yuk. Halo, Bara. Sudah menemukan belum? Belum, Bu, ntar. Masih saya. Loh, kok pakai entar ya? Ini sudah temennya sudah pada ketemu.
Yohanes Farel. Halo, Yohanes Farel. 032. Halo, Farel. Ya, Bu. Yuk, kamu yuk, Farel, yang membacakan. Pasal berapa tadi ya, Bu? Nah, pasal berapa yang kita diskusikan? Ya, 24 Tuhan. ya. Baru bangun ya, Bentar, Bu. Farel. Nah, yuk, silakan. 24. Ayat 2 ya, Bu? Nah, ya, ayat berapa, Farel? Kita sudah sampai ayat berapa, yuk? Ayat 2 kayaknya deh. Halo, teman-teman. Dibantu ya, Farel, yuk. Kasihan, Farel, yuk. Mukamu dulu, Farel. Gimana, yuk? Jangan fotonya. Fotonya bagus sekali. Ini fotomu Oh, waktu ya. main film di mana ya, Farel? John Wick, Bu. Oh, itu bukan fotomu sendiri ya. Ya. Kenapa sih tidak men-share fotomu sendiri biar semua orang tahu inilah aku seperti ini apa adanya. Mengapa harus Ya, itu pakai orang saya lain? sendiri, Bu. Itu saya Hah? sendiri. Itu saya sendiri, Bu. Oh, itu fotomu sendiri ya. Bagus ya Iya. di foto ya waktu main film apa ya, Farel? Itu, Bu, John Wick. Oh, betul. Ya, Farel yuk. Ayat 4 ya, Bu. Ayat berapa tadi? Sampai ayat berapa ya, teman-teman? Mungkin sampai lupa ini. Ayat 4, Bu. Oh ya, Ayat 4. bagus. Ayat 4. Iya. Ya, mukamu, Ayat Farel. 4. Iya, Udah nyala, kalau Bu. bicara Cuma on cam lagi yuk. pakai HP, Bu. Jadi Oh, kalau ya enggak pindah, masalah kalau pakai HP, apakah enggak ada kameranya? udah nyala. Atau HP Kalau jadul pindah, enggak bisa untuk zoom loh. kalau pindah aplikasi mati sendiri, Bu. Oh, kalau pindah aplikasi mati sendiri. Iya, ini udah Nah, nyala kamu ini. sudah main film kan, honornya film kan tinggi sekali, mbok ganti. Hah? Iya, Bu. Nah, itu kan coba ini kalau ini dibikin biasanya direkam oleh PPIP loh untuk Vano. Ah, nanti saya minta tolong PPIP ini di apa share gitu. Wah, ini ada Farel. Oh, HP-nya jadul ya gitu. Ya, dibacakan ya, Farel. Iya, Bu. Ayat 4, penentuan sumber dari penghasilan selain yang tersebut pada ayat 3 dipergunakan prinsip yang sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tersebut. Misalnya, A sebagai wajib pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura. Ayat yang kelima, apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang menurut undang-undang ini. Misalnya dalam tahun 1996, wajib pajak mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 1995 sebesar 5 juta yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 1995. Maka jumlah sebesar 5 juta tersebut ditambahkan pada penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 1996. Ayat ke-6 cukup jelas. Yang dibaca Udah, Bu. penjelasannya ya, bukan ayatnya. Ayatnya yang ke-6 apa ya? Kok bisa cukup jelas, Farel? Dibacakan yuk. Kenapa? Ayatnya yang ke-6 yuk dibacakan. Itu yang kamu baca penjelasannya soalnya. Nggak Ini ada ayat ayat sebentar, cukup Bu. jelas, nggak ada, pasti ada bunyinya. Yuk dibaca yuk. Oh, sebentar, Bu. Kayaknya salah baca ayat ya. Iya, betul. Makanya teman-temanmu pada ketawa ke Dewi. Benar, Bu. Ya enggak apa-apa, belajar pajak itu harus santai sambil menambah imun ya kalau tertawa. Yang ayatnya 6 yuk, yang tadi siapa 025 sudah ketemu pasti. 025 tadi Iya, siapa? Bu, udah, Bu.
Yang Udah ayat ya, yuk ayatnya. Yuk, Bara. Dibaca yang ayatnya, Bara. Farel tadi membaca penjelasannya. ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu pasal ayat 6 ya. Yuk yang ayat 4 dan 5 yuk. Belum dibaca oleh Farel. Ayat 4, penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut. Ayat kelima, apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Oke, yang ayat 5 itu nanti akan jelas saat kalau saudara tertarik mengambil PPh BPUP dan PPh Badan, di sana mungkin akan jelaskan lengkap karena langsung berhadapan dengan mengisi SPT. Kalau di sini nanti tidak ada bayangan kok bisa dikurangkan, kok bisa ditambah. Baik ya, saya lewati. Yuk, itu adalah dasarnya. Nah, sekarang yang harus diperhatikan itu apa? PPh 24 itu, atau istilahnya pengkreditan pajak luar negeri. Jadi ada WP dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri ini memperoleh penghasilan dari negara lain selain Indonesia. Mungkin dari Malaysia, tapi contohnya dari mana? Australia, dari Singapura. Sekarang kan dunianya sudah terhubung semuanya ya. Mungkin dari Meksiko, dari Ethiopia, dan lain sebagainya. Di negara tersebut pasti sudah ada aturan pajak yang berlaku di negara masing-masing. Seperti Indonesia punya aturan pajak sendiri. Malaysia punya aturan pajak sendiri. Singapura juga, Australia, Amerika, bahkan Amerika di setiap negara bagian itu berbeda-beda. Ini mungkin jadi ingat waktu kuliah S2 spesialisasi pajak dulu, tidak pernah lulus pajak internasional, hanya dapat C, itu sudah bersyukur. Susah belajar pajak Amerika. Di setiap negara bagian itu beda-beda. Tidak akan saya jelaskan di sini karena bukan materi. Jadi intinya wajib pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dari luar negeri, misalnya dari Malaysia yang dekat. Di Malaysia, atas penghasilan yang diperoleh tersebut sudah dipotong pajak menurut aturan Malaysia. Nah, penghasilan ini dibawa ke Indonesia. Ya toh? Dilaporkan dalam SPT atas penghasilan luar negeri, dilaporkan dalam SPT. Maka pajak yang dibayar di Malaysia bisa dikreditkan atas pajak terutang. Misalnya, kita pakai tahun 2020 ya, yang sudah berlalu karena 21 belum berlalu. Masih kurang 2,5 bulan lagi. Begitu 2020 berakhir tanggal 31 Desember 2020, mulailah wajib pajak itu menghitung dengan sistem self-assessment, sistem pajaknya. Setelah dihitung ada penghasilan dalam negeri, ada macam-macam penghasilan dalam negeri ini, dari usaha, dari penghasilan luar usaha, misalnya bunga, sewa, dan lain sebagainya. Sudah dipotong pajak final, ya toh? Atas penjualan ke Pemkot sudah diperhitungkan PPh 22 misalnya. Ya nah? Atas pembelian dari luar negeri, impor, sudah diperhitungkan atas PPh 22 impor. Lalu masih memperoleh penghasilan dari luar negeri, dari contoh bukit tadi Malaysia.
dilaporkan di SPT itu penghasilan dari Malaysia sekian atau 100 juta ringgit misalnya. Terus dirupiahkan. Nah, setelah ketemu berapa pajak terutangnya, maka PPh pajak yang dibayar di luar negeri di Malaysia tersebut bisa dikreditkan di tahun 2020. Bugin cek sound, terdengar jelas tidak ya suara Bugin? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Dengar, Ya Bu. sudah, baik. Oke. Ya, jadi intinya di situ ya. Tadi menurut aturan maksimum berapa? Sejumlah pajak yang dibayar di luar negeri. Tidak boleh melebihi PPh terutang. Yuk, mungkin share dulu screen, saya cek dari materinya yang belum tercover yang mana. Perlakuan tadi sudah dibacakan, sudah penggabungan penghasilan. Nah, ini supaya bisa dikreditkan, maka harus dilaporkan di SPT, ya. Kemudian dilampiri dengan apa ini? Lampiran keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return-nya yang disampaikan di luar negeri. Juga dokumen pembayaran pajak di luar negeri ini harus dilampirkan supaya memperoleh atau bisa dikreditkan. Dilampirkan di mana? Di SPT. Perlakuannya tadi sudah dibaca, pasal atau ini sudah dibaca tadi. Kemudian penggabungannya pada tahun yang sama. Tapi ini ada peraturan menteri selain dengan undang-undang. Kalau berasal dari penghasilan usaha ya pada tahun pajak diperolehnya penghasilan. Tadi sudah ya. Penghasilan lainnya pada tahun diterimanya. Jadi kalau penghasilan usaha di sana punya usaha buka toko kelontong begitu, ya. Maka pada tahun 2021 ya dikreditkan di tahun 2021. Kalau yang lainnya pada saat diterima misalnya bunga bank, bunga untuk 2021 baru diterima 2022 lah digabungkan di 2022. Dividen yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya dividen. Nah, sekarang ini yang Bugin katakan tadi ada aturannya. Yuk, apakah saya bisa minta tolong mahasiswa untuk membacakan, karena begitu dibacakan nanti Bugin convert ke hitungannya. Nah, itu dasar untuk penghitungan. Sebentar, Bugin mau cari mahasiswa untuk menambah nilainya supaya saudara tidak dapat nilai C gitu loh. Ya. Nah, catatan Bugin. Siapa ya? Tadi sudah terakhir itu Farel. Farel tuh banyak main film jadi Maria Dias yuk. Halo, 005. Adakah Maria Dias? Ada, Bu. Ada ya, tolong dibacakan itu Maria. Tata cara penghitungan kredit pajak luar negeri. 1. Jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar
atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu atau ordinary credit method. Yang kedua, jumlah tertentu pada butir 1 dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kenak pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kenak pajak. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kenak pajak dalam hal penghasilan kenak pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Yang ketiga, kemungkinan penghasilan dari luar negeri tersebut berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Yang keempat, penghasilan kenak pajak yang digunakan sebagai perbandingan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH tentang penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, yaitu diatur dengan peraturan pemerintah dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang PPH. Yang kelima, apabila ternyata pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, atas kelebihan tersebut tidaklah dapat dihitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang tahun berikutnya. Maka kelebihan itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan dan tidak dapat dimintakan restitusi atau pengembalian. Pasal 18. Stop itu. Tidak sampai Baik. ke pasal 18. Ini terkait dengan dividen ya nanti. Oke, langsung masuk ke perhitungannya. Yuk, jelaskan perhitungannya. Tak stop dulu ya. Apakah 059 sudah bergabung ya? Sama 017? Oke, belum berarti. Yuk, sebelum masuk rinciannya, kita ke sini dulu. Tadi dikatakan ada 3. Oh, ini yang mudah dulu. Kalau sumbernya sumber dari berbagai negara. Maka artinya apa? Artinya apa ini? Dihitung apa? Dihitung PPH. 2/4-nya untuk masing-masing negara. Untuk masing-masing negara. Kasih 2. Jadi misalnya, ini yang mudah dulu. Misalnya ada penghasilan dari Indonesia. Lalu penghasilan dari Malaysia. Penghasilan dari Filipina. Maka atas PPH 24-nya dihitung sendiri-sendiri. Untuk PPH 24 Malaysia berapa? Hitung sendiri.
Malaysia. Kemudian PPh 24 untuk mana? Untuk selain Malaysia apa, Man? Oh, Filipina. Ini sendiri-sendiri. Ya, tidak boleh digabungkan jadi satu. Maka harus sendiri-sendiri. Nanti dokumennya kan sendiri-sendiri. Dari Malaysia ada dokumen yang berasal dari negara Malaysia. Filipina juga ada dokumen yang berasal dari Filipina. Dan seterusnya. Ada kemungkinan kalau memperoleh penghasilan dari 100 negara, ya ada 100 dokumen dari negara masing-masing. Nah, ini yang sering dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri untuk menghindari pajak sehingga tidak dilaporkan di Indonesia. Ya, tidak dilaporkan di Indonesia. Kalau ketahuan pas ada pemeriksaan, ya tanggung sendiri. Lalu, maksimum yang boleh dikreditkan. Yang bisa dikreditkan. Ini. Pilih yang paling kecil. Tadi kan tidak melebihi ini, tidak melebihi ini gitu. Pilih yang paling kecil antara. Nah, antara mana? Antara Anyer dan Panarukan. Antara PPh terutang, kemudian teks luar negeri, mungkin kok salah, teks luar negeri, dan maksimum kredit pajak yang diperkenakan. Pilih yang paling kecil. Pilih yang paling kecil. Ya, di merah. Nah, antara apa ini? Kalau misalnya di sini, kalau di sini 1.000, terus di sini teks luar negerinya 200, terus maksimum kredit pajaknya 150. Mana yang boleh dikreditkan? Maksimum kredit yang diperkenankan, Bu. Maksimum kredit pajak. Ya, nah ini hanya nanti kita hitung di sini, ini hanya memahami. Kalau di sini 1.000, di sini 100. Teks yang dibayar di luar negeri 125. Maksimum kredit pajaknya adalah 160. Mana yang boleh dikreditkan? PPh terutang. PPh maksimum. Ya. Ini ada hitungannya sendiri loh. Kamu sudah mahir loh menghitung PPh terutang. Ya, kalau teks luar negeri ini berdasarkan aturan pajak luar negeri. Kalau ini nanti kita lihat yang ini, yang maksimum kredit pajak. Nah, sekarang misalnya ini 1.000. Terus di sini hanya membayarnya 50. Maksimum kredit pajaknya 75. Berarti paling kecil teks luar negeri, Bu. Boleh dikreditkan. Ini penting sekali nih dasarnya. Dari berbagai sumber dihitung sendiri-sendiri.
berapa yang bisa dikreditkan, pilih yang paling kecil antara 3 perbandingan ini. Ya. Kemudian, apa yang perlu diperhatikan lagi? Kerugian yang berasal dari luar negeri. Tidak bisa dikompensasikan. Apa artinya dikompensasikan? Atau tidak bisa diperhitungkan. Nggak bisa. Misalnya usaha di Malaysia, karena masa pandemi tidak ada penjualan, tapi kemarin sudah harus menyewa toko, harus membayar para karyawan, membayar penjaga malam, gitu. Dirugi nih. Tidak boleh diperhitungkan mengurangi penghasilan yang diperoleh di dalam negeri. Ya, dikompensasi. Itu ayat B pasal berapa ya kompensasi kerugian ya? Pasal 7 atau pasal 8 begitu, nanti dibaca. Lalu, kalau ada apa tadi? Penghasilan yang kena PPh final harus dikeluarkan dari penghitungan itu. Harus dikeluarkan dari penghitungan untuk mencari PPh 2. Ya, penghasilan yang kena PPh final dikeluarkan dari penghitungan untuk mencari PPh 2. Penting harus diperhatikan. Nah, sekarang hitungannya. Coba. Ini yang kemarin. Baik, yuk. Ini contoh. Sampai di sini dulu, adakah yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke contoh PPh orang pribadi? Tetap harus memperhatikan ini ya. PTKP. Oh, ini yang sering dilupakan mahasiswa. Tak keluarkan di sini. Ini sering dilupakan mahasiswa. Langkahnya bagaimana? Hitung pajak terutang. Nah, di sini sudah termasuk dalam menghitung pajak terutang itu penghasilan dari dalam negeri dan dari luar. Kalau sudah ketemu ini, langsung hitung maksimum kredit pajak atau hitung pajak luar negeri. Hitung. Kedua, hitung tax luar. Ini ikuti aturan negara yang bersangkutan. Kemudian hitung maksimum kredit pajaknya. Nih, yang di sini ini tadi maksimum kredit pajak.
Lalu pilih, kan sudah ketemu ini. PPh terutang sudah ketemu. Teks luar negeri sudah ketemu. Hitung maksimum KP sudah ketemu. Pilih kredit KP. Kredit pajak luar negeri diperkenankan. Nih. Tadi yang mungkin sudah beri contoh yang di sini tadi. Pilih yang paling apa? Ini langkahnya. Siapa yang masih bingung? Silakan. Apakah suara pendingin laptop Bukin masuk ya? Mengganggu tidak? Tidak, Bu. Halo, masih adakah mahasiswaku di situ? Masih, Tidak, Bu. Masih. Yuk, pendingin laptop Bukin mengganggu tidak? Tidak, Bu. Ya, oke. Nah, ini masuk ke sini ya. Contoh penghitungan PPh 24 untuk WPOP. Perhatikan, tetap cara menghitung PPh terutangnya ya menurut aturan yang berlaku untuk WPOP. Misalnya ini apa? Oh, ada penghasilan bunga dari Swiss. Berapa ini? 300 US dollar. Terus kursnya sekian. 14.500. Ini kurs mana ya? 14.500 itu kurs BI atau kurs yang mana ya? Kurs Menteri Keuangan, Bu. Kurs Menteri Keuangan. Mungkin jadi ingat ini. Ada beberapa mahasiswa yang menjawab UTS kemarin, PPh 22, dia menghitungnya dua. Satu, PPh 22 dengan kurs keuangan. Menteri Keuangan dihitung sendiri, bla bla. Terus yang kedua, PPh 22 menurut kurs BI dihitung sendiri, bla bla bla. Salah apa benar itu? Boh ngene sopo? Salah jelas. Bu, kan saya sudah menghitung di yang Menteri Keuangan. Tapi saudara artinya kan tidak mengerti. Ayo Bukin pilih sendiri jawabanku yang menurut Bukin benar. Kan gitu. Langsung tak kasih 5 kalau nggak salah. Bukin belum selesai koreksi ya. Kembali ke sini. Tetap kursnya menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Nah, di samping memperoleh penghasilan dari Swiss, ini memperoleh laba usaha bengkel. Oh, ini usahanya bengkel. Mungkin ikut apa itu, bengkel mobil Toyota atau apa. Ya, sekian. Sehingga di sini adalah penghasilan dari Swiss dan penghasilan usaha bengkel. Harus dikurangi dengan PTKP. Sama untuk diri wajib pajak. Tambahan BPKW ini berapa atau OK2? Tanggungan 2 anak. Sehingga PTKP-nya 67. Ya. Penghasilan neto dalam negeri. Ini kita hitung. Ini tak merah dulu ya, biar enggak membingungkan. Penghasilan neto dalam negeri, yaitu
laba usaha dikurangi PTKP. Ketemu. Baru dah ditambahkan penghasilan neto luar negeri. Ini tadi menghitungnya ya, ditambahkan. Sehingga total penghasilan seluruhnya dalam negeri dan luar negeri. Hati-hati ada pembulatannya sebelum dikenai pajak. Ini artinya dilaporkan di SPT loh, penghasilan luar negerinya. Lalu penghasilan kena pajak. Ini ditambah. Lihat. Ya, no? E9 ditambah E10. Karena angka 850 harus dibulatkan. Sekalian ya contoh pembulan. Kemudian dihitung PPh terutang. PPh terutangnya berapa? 5% kali 2,5 juta. 200 kali sekian. Ini tahun pajak, bukan tahun yang baru ya, yang baru berbeda. Ya, ini sekian. Sehingga PPh pajak terutangnya ini 66. Ya, sumber di sini. Oke. Ini bukan hanya untuk cek saja ini. Nah, cek saja. Lalu menghitung apa langkah berikut. Pajak dibayar di luar negeri misalnya tarifnya 10%. Tarifnya 10%. Dikalikan ini. Penghasilan dari luar negeri. 10% kali penghasilan 4.350.430. Ini PPh. Hitung batas maksimum kredit pajak. Lihat ini batas maksimum kredit pajak. Penghasilan dari luar negeri, dari negara yang bersangkutan, dibagi penghasilan totalnya dikalikan pajak terutangnya. Ya, 387, 850 nih. Ya toh? Penghasilan total luar negeri dan dalam. Diulang ini. 4.350.000 ini penghasilan yang diperoleh, penghasilan atas bunga atau sewa tadi bunga dari Swiss dibagi total penghasilan ini luar negeri dan dalam negeri untuk negara yang bersangkutan ya, dikalikan PPh terutangnya, PPh terutang. Jadi, mau tidak mau PPh terutang harus kamu hitung lebih dulu. Karena dipakai untuk menghitung batas maksimum kredit pajak. Ketemu berapa ini kali? Nah ini. Oke. Nih, ketemu 750.000 sekian. Terus PPh terutangnya 66 juta. Mari kita cari mana yang bisa dikreditkan. 435.000 dibanding 750.000 dibanding 66.787.000. Yang paling kecil yang mana? Pajak yang dibayar di luar negeri. Maka saya tuliskan di sini. Ini loh PPh 24-nya itu.
Jadi PPh 24 yang diperkenankan 435.000, yaitu yang terkecil adalah pajak yang dibayar di luar negeri. Semakin rumit ya langkah-langkahnya. Yo, dipahami dulu, mana yang belum jelas ditanya. Ini cara menghitungnya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang batas maksimum kredit pajak itu kan 4.350.000 dibagi dengan 381.150.850 ya, Bu. Itu nggak pakai yang pembulatan gitu, Bu. Hati-hati loh ya, pembulatan itu dipergunakan untuk apa? Ya dibaca pasalnya yuk. Pembulatannya dipakai untuk apa? Ini menghitung tarif atau tidak? Tidak. Kembali ke aturan pajaknya yuk. Ini dibulatkan karena mau dikenakan apa? Tarif. Sebesar pasal. Yuk kamu buka pasal 17 yuk, pelan-pelan sekalian yuk. Ini belajar pajak itu di samping matematika harus dipahami, matematikanya adalah perwujudan dari aturan pajak. Pasal berapa? Mungkin tadi bilang 17. Saya cetak, soalnya kalau lihat di komputer matanya sakit. Ya, pasal 17 bisa dibacakan gimana? Nah, ayat 6 yuk dibaca yuk. Siapa tadi yang tanya? Sudah ketemu belum? Sudah. Kalau tanya ke Bugin malah ditanya sekalian. Bukan, saya hanya minta kamu mau cari pasal 17 PPh ayatnya yang ke-6 yuk. Untuk keperluan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud. Bukan, ayat yang keberapa ini? Pasal 17 yang di 4, Bu. ayat berapa ya? 4. Kamu cari ya dibulatkan gitu. Oh, ayat 4, Bu. Ayat berapa? Ayat 4. Ya, ayo dibaca. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Ini digarisbawahi. Untuk keperluan penerapan tarif pajak. Pertanyaan saya, yuk kita pahami. Apakah ini keperluan menerapkan tarif? Tidak, Bu. Tidak. Ya enggak? Ya. Ini tidak keperluan menerapkan tarif. Tapi kalau di sini ini tadi keperluan menerapkan tarif? Iya, Bu. Iya. Jelas ya, sapa sing takon iki mau. Jesslyn, Bu. Iya. Itu ya, Ces. Iya, Bu. Hati di samping sama-sama di samping matematikanya harus paham aturan. Sebetulnya kalau secara mungkin juga ajar audit ya. Kalau secara audit ini tidak material sih. Nah, tidak materialnya berapa? Yuk. Sama dengan 8 berapa ini? Yang dihilangkan berapa toh? 850 ya. Nah, ini secara audit. Salah, mencet 850. Ini secara audit loh ya. Dibagi slash mana yang dibulatkan. Nah, 0,00000. Oh, 0,0000 pasti. Ya, nah.
Sebetulnya tidak material sih. Ya, ini malah bicara yang lainnya. Sebetulnya tidak material sih, tetapi dalam rangka penerapan aturan kurang pas, kurang tepat. Lah Bu, cuma selisihnya 0, pasti nanti kalau kamu hitung selisihnya 0, tapi menurut aturan nggak pas. Ini kan bukan menerapkan tarif pajak. Kalau yang di sini dalam rangka menerapkan tarif. Mungkin tak nyekleket ngecas laptop dulu. Sekarang kalau ini badan sama sih sebetulnya kalau badan. Bedanya hanya tadi PTKP ya. Bedanya di mana nih? Ini loh. Kalau orang pribadi dicari dulu ini. Ya. Penghasilan dalam negerinya kurangi PTKP ini. Baru penghasilan neto kurangi PTKP ditambahkan. Penghasilan yang ditambahkan setelah dikurangi PTKP. Kalau badan mudah sekali. Ini hanya satu contoh saja. Penghasilan neto dalam negeri, penghasilan neto luar negeri. Ini misalnya jangan luar negeri, itulah negara mana. Penghasilan itu negara Swiss. Lalu ada pajak dibayar di luar negeri, total penghasilan itu. Dari mana ini? Ini 200 ditambah 16. 200M ditambah 16M. Terus penghasilan neto Swiss. Dari mana ini? Ya, sudah dikalikan tadi kursnya. Penghasilannya 1.150.000, kursnya 14.400. Pajak yang dibayar 10% dari ini. Ini diasumsikan. Diasumsikan PKP sama dengan penghasilan neto. Mengapa saya menggunakan asumsi di sini? Karena masih ada penghasilan, kompensasi penghasilan, kompensasi kerugian, ya dalam step-step di SPT kalau kamu tahu nanti, ya masih ada konsep kompensasi. Maka saya asumsikan penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan PPh terutangnya. Mengapa pakai tarif 22? Ya, aturannya yang berlaku di sini. Tapi lihat kalau misalnya ini kita hitung untuk pembetulan SPT tahun 2019, maka ini pakai 25. Kalau di sini adalah omsetnya kurang dari 50M, maka pakai apa? Tarif. Tarif badan itu kan ada PPh 17. Itulah PPh pasal 17. Terus ada lagi apa? PPh pasal 17 ayat berapa ya itu? Huruf B kalau nggak salah. Ayat 2
huruf B kalau nggak salah. Atau begini, katakan di sini aja. Tarif pasar 17 untuk yang apa? Jual saham beredar di bursa saham. Ketentuan tetap berlaku ya. Minimal 40%. Tarifnya apa? Ada pengurang 5%. Terus tarif nanti salah artikan oleh mahasiswaku kalau tak seperti itu. Ya, penurunan tarif, penurunan. Nah, ini tetap berlaku ya. Kemudian apa lagi yang perlu diperhatikan? Kalau omsetnya kurang atau maksimum 50 M, ini omsetnya 50 M, maksimum, tidak lebih, aturan pajaknya bilang gitu. Sampai batas ini. Sampai batas 50 M omset. Apa? Ada penurunan 50%. Nah, ketentuan berlaku. Hati-hati ya. Di sini Bugin mengambil tarif yang mudah 22% karena apa? Contohnya ini lihat. Omsetnya aja 200 M ditambah penghasilan dari Swiss sudah 16 M, sudah di atas 50. Ya, hati-hati yang ini ya. Tetap berlaku kalau misalnya total omsetnya itu hanya 30 M ya harus menggunakan yang ini. Kalau sama seperti ini persis tetapi menjual sahamnya yang 50% beredar di bursa saham menggunakan tarif yang ini turun 5%. Tahun berapa ya Bugin mengeluarkan soal sama persis plek. Saya sampai di protes tim dosen, bukan Bu Atik sih, yang satunya dulu sudah keluar. Ya, Bu kok soalnya sama persis dengan yang di latihan? Ya enggak sih, cuman omsetnya saya turunkan, saya cuman gitu. Omsetnya ini saya turunkan. Maksud begini supaya menggunakan tarif yang ini. Terus yang satunya omsetnya saya naikkan, saya beri keterangan beredar di bursa saham itu biar menggunakannya. Mahasiswa jawabnya semua di situ. Lalu, Bu itu semua sama loh Bu. Jawabannya kok soalnya. Baik, langkahnya sama seperti tadi. Ya, cari PPh terutang, lalu cari pajak yang dibayar di luar negeri sudah dituliskan tadi penghasilan itu. Ini pajak yang dibayar di luar negeri. Nih. Terus batas maksimum kredit pajak. Nih. Penghasilan dari luar negeri C31 dibagi C33 betul ya, C33 kalikan C35. Penghasilan dari Swiss dibagi total penghasilan dikalikan PPh terutang. Inilah. Dan PPh terutang sendiri 47 M. Maka PPh yang diperkenankan 24 sebesar. Nah ini cara menghitungnya. Batas maksimum kredit pajak adalah penghasilan luar negeri dibagi PN dikalikan PPh terutang.
total PN itu sama dengan PN dalam negeri ditambah PN luar negeri. Baik, sudah semua diberikan. Yang belum kalau ada pengembalian. Besok ya. Kalau ada pengembalian dari luar negeri, maka harus dihitung ulang. Kalau ada kerugian dalam negeri, bisa dikompensasikan. Gimana kalau ada kerugian? Ya dihitung dulu PPh terutangnya, setelah dikurangi penghasilan, setelah dikurangi kompensasi. Baru ketemu PPh terutang. Tapi kalau kerugian luar negeri tidak diperhitungkan. Ya, kasih contoh dulu, misalnya penghasilan dibuat dulu ya biar jelas. Misalnya di Singapura. Dari kemudian rugi di kok rugi Bu Australia ya kemarin kebakaran. Berapa ini? 100 M misalnya. Ini 200 M. Ini rugi 500 juta. Yuk, cara ngitungnya gimana? Silahkan dihitung yuk. Penghasilan dalam negerinya dulu. Ini PT ya. Penghasilan neto dalam negerinya. $150. Yuk dihitung yuk. Ini tarif pajaknya 25%. Ini Malaysia tarif pajaknya 30. Yuk silakan dihitung. Oh lah sudah jam 9 ini kok. Tarif pajak yang berlaku 20. Ini tarif pajak. Teks. Teks.
Ya, silakan hitung yuk. Ini sama semua biar mudah.
Halo, masih ada di situ kah mahasiswaku? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya? Ada berapa? Ini loh, bikin upgrade sistem kok selalu keluar itu karena apa ya? Saya tuh belum sempat mencari ya. Ada yang bisa bantu bikin enggak ya? Dah nih. Dah. Selesai. Ada berapa soal ya? 5 soal ya? Iya, Bu. Bu, berarti ini tugasnya ya, Bu? Apa? Tugas. Oh iya, tugas dibuat untuk pakai kita diskusi besok. Silakan. Baik, Bu. Untuk diskusi besok kalau saudara sudah bisa mengerjakan sekarang ya boleh. Nanti besok seperti biasanya ya, share screen gitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ada pertanyaan? Enaknya kuliah di rumah itu gini loh, ada tukang sayur datang, kelas ditinggal ya. Baik, mohon maaf ya, bikin tinggal sebentar tadi ngurus ke depan. Jadi ada berapa soal ini? Soal 1, ini ada penghasilan dari Singapura, Malaysia, Australia. Tapi dalam negerinya sebesar sekian. Hitung untuk masing-masing negara. Terus yang soal kedua bersama. Tapi apa? Lihat ini. Termasuk penghasilan telah dikenai PPh final 25M. Supaya maksud mungkin angkanya sama, iya, supaya ada pemahaman dan nanti bisa kita bandingkan. Ya. Makanya sama semua pelecehan mungkin tidak. Tujuan bikin supaya untuk pemahaman dan dibandingkan. Terus ini yang kedua ini apa? Yang ketiga. Ada rugi. Sana juga ada rugi, tapi bedanya apa ini? Oh, ini bedanya. Nih, saham beredar dijual di bursa saham 45%. Dari total saham yang beredar, 45% dijual di bursa saham. Terus, yang di sini apa ini? Laba dari Singapura 10 juta, tidak M loh ini, 10 M. Dari Malaysia 200 juta, dari Australia 500 juta, dalam negeri 15 juta. Nah ini agak kecil ini perusahaannya. Itu di pajak. Nah ini untuk WPOP. Laba dari Singapura 250 juta,
terlalu tinggi ya. 250 juta, enggak apa-apa. Tajir ini soalnya. Dari Malaysia 200 juta, laba dari Australia 500 juta. Penghasilan dalam negeri 750. Itu untuk masing-masing negara yang bisa dikredit. Ya, ada 5 ya. Tapi PPh 24-nya ini sendiri-sendiri loh ya. Yuk, silahkan dihitung, dicoba dihitung. Kemudian besok kita diskusikan. Ya, hitung dulu, baru nanti diskusikan, saudara share screen. Masih ada satu perubahan besok saja, terlalu banyak diisi nanti tidak luber. Baik, mungkin cukup kan? Ya. Halo Farel, masih di situ kah? Halo Daniel. Daniel. Masih, Bu. Masih. Apa yang kamu dapatkan Daniel hari ini? Halo Daniel. Ya, Bu. Oh, apa yang kamu dapatkan hari ini yuk? Tugas, Bu. Ya, apa yang kamu pahami PPh 24? Jelaskan mulai dari mana ini, Bu? Ya. Apa yang kamu dapatkan tentang PPh 24 dari penjelasan hari ini yuk? Kamu ungkap ulang. Ini salah satu bentuk model kurikulum Ibu Ignatian. Nah, ada evaluasinya seperti itu. Ya Daniel. Ya, yang lainnya siap. Ya. Dibuka dulu ini, mungkin sudah mau buat laporan kuliah, dibuka dulu kameranya. Ya Daniel, apa yang kamu dapatkan Daniel tentang PPh 24 sebelum Bukin akhiri? Jadi dapat cara penghitungannya, Bu. Untuk gimana penghitungannya? Untuk negara-negara yang dari ini luar negeri itu ada 3 tadi. Terus on-cam dulu ya Daniel. Sudah, Bu. Nah, gimana ini kameramu? Oh, kamu tidak join dengan kamera kok ya? Sudah, Bu. Tunggu, Bu. Daniel 039. Pokoknya yang aneh-aneh ini Bukin catat loh. Sudah, Bu. Ya, apa yang kamu dapatkan ya Daniel? Tadi ada beberapa contoh penghitungannya, kayak untuk pajak dari luar negeri, sama yang tadi saya ingat itu, Bu. Tadi contoh-contoh yang Ibu kasih. Pemahamanmu pengertian PPh 24 apa ya Daniel? Kayaknya nanti saya nonton ulang recordnya, Bu. Soalnya dari tadi suara Ibu agak putus-putus. Oh, berarti yang salah suara saya ya, putus-putus ya. Kan, Bu. Sinyal. Oh ya, apakah suara saya diterima oleh mahasiswa lain putus-putus juga? Biasanya memang nonton ulang record. Ini Bukin konfirmasi. Putus-putus juga enggak suara Bukin? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, baik. Ya, mungkin
jaringan di tempatmu yang agak bermasalah ya. Kamu dari mana atau Daniel? Halo Daniel, kuliahmu dari mana? Iya Bu, kadang Dari? Berarti jaringan Daniel ya yang kurang bagus. Halo? Dari Padang. Halo. Dari mana Daniel? Kamu kuliah dari mana? Dari Jogja atau dari luar Jogja? Dari rumah Bu. Iya. Rumahmu di mana? Di NTT Bu. Oh, dari NTT. Oh ya, Jawa. NTT-nya di mana? Manggarai? Manggarai. Timor Leste? Labuan Bajo Di atau mana? perbatasan Timor Leste. Oh, perbatasan Timor Leste. Kamu dari suku apa tuh, Daniel? Ya. Ya. Iya, Bu. Dari suku apa? Oke, Ya, besok lagi kan ya. Mungkin kalau menggunakan internet kota atau gimana begitu ya. Biasanya dari gereja atau keuskupan itu lancar loh internetnya. Mungkin bisa minta tolong kuliah dari gereja. Bilang sama romonya kalau saudara bukan Katolik atau non Katolik bisa kok. Welcome sekali pasti. Gerejanya bahkan pas di depan rumah. Oh ya, baik. Oke. Maaf Bu, izin off cam Bu. Soalnya suara agak. Carlos. Halo, Carlos. Ya, Bu. Apa yang kamu dapatkan hari ini, Carlos? Tentang PPH 24. Tentang perhitungannya, Bu. Ya, gimana? Perhitungannya gimana ya, Carlos? Tadi kan yang mengenai ada tarif-tarifnya itu kan yang tadi yang saya masih bingung tuh, Bu, yang tarif di PPH 24-nya itu. Jadi saya lumayan jadi mengerti sedikit, Bu. Oke. Dimulai sedikit. Oke. Sekarang Sasa, yuk Sasa. Halo Sasa. Udah enggak ada nih Sasa. Maaf Bu, bentar laptop saya lemot Bu. Oh, lemot. Kamu dari mana Sasa? Dari Klaten Bu. Oh, dari Klaten. Oke. Baik, yang kamu dapatkan apa, Saya izin nggak Sasa? on cam karena laptopnya lemot. Oh, jadi tidak mendapatkan apa-apa karena laptopnya lemot. Menghitung. Enggak, Bu. Maksudnya baru ini lemot. Tadi saya memperhatikannya menghitung PPH 24. Oh iya, apa yang kamu perhatikan, yuk? Yang saya dapat itu perhitungan cara menghitung yang PPH 24 yang untuk apa Bu? Soal inter dulu Bu. Tugas. Oh ya, gimana kan sebelumnya yuk? sudah dibahas contoh. Oke. Yuk Every. Halo Every 031. Ya Bu. Yuk Every yuk. Hari ini kamu dapatkan apa? Baik Bu, jadi yang saya dapatkan hari ini tentang yang ditanyakan Jesslyn juga tadi Bu, tentang yang dibulatkan itu, kecuali yang dihitungnya itu tarif Bu, sedangkan yang di luarnya itu tidak dibulatkan Bu. Terus yang lumayan ya Bu, lumayan. Baik ya. Maria Yosiana yo. Halo Maria. Iya Bu. Yo. Kamu dapat apa yo hari ini?
tentang penghitungan PPh 24, Bu. Ah, ngitungnya gimana? Sama yang kayak tadi untuk pembulatannya itu khusus untuk yang dikenakan tarif, Bu. Oke. Francisca Putri, yo. Ya, Bu. Saya ini ada yang pendapatan saya itu ada kerugian yang berasal dari luar negeri itu tidak bisa dikompensasi atau diperhitungkan. Terus kalau ada penghasilan yang kena PPh final itu harus dikeluarkan dulu dari perhitungan untuk mencari PPh 24-nya. Terus ada langkah-langkah penghitungannya, yaitu kayak ada pertama utangnya itu dari penghasilan di luar negeri ke dalam negeri dan luar negeri. Terus ada yang kedua hitungan dari ini tax luar negerinya yang mengikuti aturan negara yang bersangkutan. Terus yang ketiga ada perhitungan maksimal kredit pajak. Nah, habis 3 langkah itu dipilih kredit pajak luar negeri yang diperkenankan. Itu dipilih yang ini yang paling kecil, Bu. Terima kasih Putri ya. Yuk 2 yang terakhir, Gatot, Johannes Gatot. Coba kamu jelaskan apa yang kamu pahami hari ini. Baik, yuk cukup. John, halo John. Yuk kamu dapat apa ya hari ini, John? Yang saya dapat hari ini berkaitan dengan PPh 24 itu bagaimana kita mempelajari tentang kredit pajak luar negeri. Di mana wajib pajak luar negeri yang peroleh penghasilan itu dia dihitung berdasarkan negara yang bersangkutannya. Misalnya ketika ia berada di Malaysia berarti yang dihitung itu sesuai dengan aturan yang berlaku di Malaysia. Dan juga maksimum kredit pajak yang bisa dikreditkan itu dipilih dari PPh terutang, teks luar negeri sama maksimum kredit pajak, di mana yang dipilih itu yang paling kecilnya. Dan langkah-langkah perhitungannya itu, yang pertama itu perhitungan PPh terutang, yang kedua perhitungan teks luar negeri itu ikuti negara yang bersangkutan, lalu perhitungan nilai maksimum kredit pajak, yang terakhir pemilihan kredit pajak luar negeri yang diperkenankan berkaitan dengan 3 poin tadi, Bu. Yang antara pajak maksimum tax sama maksimum kredit pajak. Terima kasih. Mungkin setelah UTS nanti beberapa kali Bugin menanyakan hal semacam ini ya, supaya memang betul-betul saudara itu pengetahuan apa yang aku tambahkan, yang aku pahami pada diskusi kali ini. Oke, bisa kita cukupkan kelasnya, sudah melebihi waktunya. Halo. Baik, bisa enggak? Atau masih ada sesuatu yang ingin dikatakan? Ini ada mahasiswanya enggak toh? Ada, Bu. Mahasiswanya bisa bicara enggak sih? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa bicara. Bisa kita akhiri kuliah hari ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, Bu. Enggak semangat, yo. Yuk, semangat, yuk. Baik. Selamat masih pagi ya. Selamat pagi menjelang siang. Sampai ketemu minggu depan. Ya, minggu depan kita diskusi dari
soal yang mungkin berikan tadi, dan juga mungkin dari mana ada soalnya enggak ya? Dari apa materi kalau ada soalnya saudara boleh mengerjakan dan diskusi besok. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sukses ya dan sehat selalu ya. Tetap jaga prokes. Ya. Baik, silakan kalau mau meninggalkan ruang Zoom. Mungkin juga mau akhiri. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Oke.